Halo, Hai. ketemu lagi dengan background lama. Iya. Di episode kali ini kita mau bahas soal mendapat dari keselarasan. Oke. Teman-teman pernah nggak bertanya dalam hati gitu ya, atau pernah ngobrol gitu, kok bisa sih orang jahat bisa sukses gitu? Kok bisa sih, kayaknya saya ngeliat tuh banyak orang yang tidak menikmati pekerjaannya tapi duitnya banyak gitu kan. Nah, mari kita bahas di episode kali ini ya gitu. Iya. Nah, jadi gini, untuk mendapat sesuatu itu kita bisa mendapatkan dari dua jalan, yaitu dari jalan ketidakselarasan atau juga dari jalan keselarasan. Apa perbedaannya? Perbedaan yang paling mencolok adalah pada saat kita mendapatkan sesuatu dari jalan ketidakselarasan, di ujung akhirnya ada satu aspek dalam kehidupan kita yang kita merasa kosong. Atau yang kedua, kita merasa ada satu aspek dalam hidup kita yang merasa dikorbankan. Contoh, teman-teman bisa mendapatkan dari aspek finansial, tapi mungkin aspek kesehatannya dikorbankan. Oke. Atau juga aspek hubungannya dikorbankan. Jadi pada saat kita mendapatkan dari jalan ketidakselarasan, biasanya ada aspek yang dikorbankan dari keseluruhan hidup kita gitu ya. Nah, dan juga kita merasakan perasaan yang tidak nyaman pada saat mendapatkannya. Contoh ya, misal ada orang yang mendapatkan uang dari jalur korupsi misalnya gitu ya. Uangnya bisa dapat, tapi kita perlu cermati juga apakah rasa sukacita, damainya, ketentramannya dia dapat. Nah, ini yang belum tentu bisa didapatkan. Jadi, mereka bisa mendapat, tapi sekaligus juga mendapatkan paket rasa nerakanya. Nah, jadi ini keywordnya nih. Kita tidak hanya mendapat dari sisi materinya, kita tidak mendapat dari sisi impian kita yang tercapai, tapi kita juga perlu rasakan apakah pada saat kita mendapat, kita juga mendapatkan rasa surganya. Nah, ini ada paketannya nih. Nah, biasanya orang-orang yang mendapatkan sesuatu dari jalur ketidakselarasan. Jalan apa jalur? Iya, jalan apa jalur ya. Nah, orang-orang yang mendapatkan dari jalan ketidakselarasan, paket rasa yang mereka rasakan adalah paket rasa nerakanya gitu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita bisa mendapatkan dari jalur keselarasan? Nah, menurut kamu gimana? Ya. Nah, ini yang menarik ya, karena kalau yang tadi Ari kasih contoh itu kan betul-betul kayaknya beneran apa ya? Ekstrim ya? Ekstrim dan memang nggak selaras gitu kan. Itu satu contoh yang supaya kita benar-benar kebayang ya. Iya. Tapi ada juga pertanyaan gini, Ci, kenapa ya? Kok waktu saya melakukan hal yang tidak selaras, itu malah hasilnya baik. Tapi begitu saya melakukan hal yang saya suka, kok ternyata hasilnya malah tidak sesuai yang diharapkan ya, gitu ya. malah nggak sesuai yang diharapkan. Nah, ini juga ada kasus lain ya gitu. Dan ternyata sebetulnya yang jadi kunci ya dari apa yang kita lakukan dengan selaras itu sebetulnya adalah rasa enjoy. Kalau yang Ari bilang tadi adalah paket surga ya. Ada damai sejahtera gitu kan. Ada rasa menikmati, ada rasa suka gitu ya, mencintai gitu. Nah, susahnya aja nggak dianggap susah gitu ya. Betul. Susahnya dianggap seperti apa ya? Kalau kita main game, aduh kok belum naik level nih, kayaknya seru aja menikmatinya gitu. Bener. Apalagi dapat gampangnya ya. Iya, betul. Nah, tapi menariknya kenapa ada hal yang kita suka, tapi kok ternyata hasilnya juga nggak selaras gitu ya rasanya. Padahal halnya udah selaras nih, tapi kok hasilnya juga masih nggak tidak sesuai yang diharapkan. Masih nggak sesuai gitu Okay. kan. Nah, itu ternyata begitu digali-gali adalah pada saat melakukannya itu juga bisa jadi ada hal-hal yang tidak selaras. Artinya pada saat melakukan yang kita suka, kadang-kadang kita ngerasa bersalah.
Bisa jadi karena hal yang kita suka itu tidak sesuai dengan standar orang sekitar kita. Kamu ngapain kerjain itu kan kayak buang-buang waktu ya. Buang-buang waktu, cuma itu, cuma ini gitu ya. Jadi bisa jadi ada rasa bersalah, kemudian ada juga beban. Beban karena ingin membuktikan bahwa yang kita lakukan ini, yang kita sukai ini, itu bisa jadi suatu pertentangan ya. Sehingga ketika kita memutuskan untuk melakukan yang kita suka, ada rasa harus membuktikan bahwa yang kita kerjakan, kita sukai ini bisa jadi sesuatu yang sama baiknya dengan yang orang lain bilang gitu ya. Nah, rasa-rasa ini itu ternyata juga bisa mengurangi keselarasan. Dan ternyata sumber energi yang menjadi tarikan paling besar adalah rasa sukacita, kan? Rasa aman, rasa mengalir gitu ya. Kalau di human design lebih jauh lagi itu ketika energinya itu power yang mengalir, bukan force. Kita gitu kan. benar-benar percaya diri yang sesungguhnya pada saat melakukan itu ya. Iya, jadi betul-betul selarasnya juga di dalam, tidak ada konflik, tidak ada rasa ingin membuktikan. Itu juga ternyata juga jadi satu paketan yang menarik ya untuk keselarasan. Nah, jadi ternyata sebetulnya dari yang kita amati juga ya, ternyata begitu ada kata usaha atau ada keharusan yang entah dilekatkan kepada kita oleh orang luar ataupun kita sendiri melekatkan kepada diri kita karena yang standar tertentu ya. Ada standar yang kita rasa harus kita penuhi dari luar. Begitu udah ada kata harus, udah ada kata usaha, itu sebetulnya yang tadinya kita ngeflow selaras itu jadi mulai belok tuh. Mulai belok. Power yang tadinya ngalir itu mulai jadi force gitu. Nah, sebetulnya hal-hal itu juga yang ternyata mempengaruhi apa yang kita kerjakan itu sepaket nggak dengan paket rasanya tadi itu ya. Apa yang kita suka dengan rasa surganya, kemudian juga dengan hasilnya gitu. Nah sekarang menurut sepengalaman kamu ya gitu ya. Bagaimana human design atau perjalanan individuation journey atau apapun yang pernah kamu lakukan bisa membantu kita menemukan keselarasan tersebut gitu? Iya. Jadi yang pertama ya, salah satu yang kenapa ini kita bahas dari hal-hal yang ingin kita capai ya. Biasanya kita itu mau mencapai sesuatu, sebagian besarnya itu juga karena kita masih perlu validasi. Kita masih perlu pengakuan, kita masih perlu rasa sukses yang seringkali juga standar suksesnya itu menurut luar gitu kan. Jadi ada banyak usaha-usaha yang kita lakukan semata untuk mendapatkan validasi. Entah tentang nilai diri kita, entah tentang keberhasilan kita gitu. Supaya kita bisa mendapatkan rasa aman ya pada saat mau menjalankannya itu ya. Rasa aman, rasa berhasil gitu, atau apapun yang kita cari yang dari definisi sukses gitu kan. Nah, human design sendiri sebetulnya membantu kita mendefinisikan ulang nilai diri, kesuksesan, keberhasilan itu menurut kita gitu. Karena banyak validasi dari luar yang bisa jadi kita kejar tapi ternyata itu tidak selaras sehingga akhirnya bisa double ya. Kita capek, buang waktu, buang energi, buang biaya tapi ternyata hasilnya juga enggak membuat kita penuh gitu. Tapi dengan mengetahui rancangan diri kita mendapatkan validasi yang sebetulnya kita butuhkan. Tapi validasi ini adalah validasi yang selaras gitu. Betul. Karena sering kali kita bilang lo bisa deh ngelakuin itu. Tapi sebetulnya itu bukan aslinya diri kita. Kita gitu. Bisa, tapi belum tentu kita mau. Gitu ya. Tapi kalau dari human design itu kita mendapatkan validasi ya kamu yang bisa selaras, karena itulah rancangan diri kamu gitu ya. Kita juga bahkan mendapatkan validasi tentang kita boleh loh ternyata mau melakukan ini. Kita boleh loh ternyata suka dengan bidang ini. Karena kadang-kadang ya itu ya, ketika apa yang kita mau, kita suka ternyata tidak
tidak sesuai dengan mayoritas gitu ya. Kita bahkan merasa bersalah ketika kita menyukai sesuatu gitu. Nah, validasi yang selaras sesuai dengan rancangan diri inilah sebetulnya yang membuat kita jadi semakin percaya diri, percaya bahwa kita boleh, bahwa kita bisa melakukan apa yang kita mau berdasarkan standar diri kita ya. gitu. Dan akhirnya kita, yaitu tadi, kita bisa mendefinisikan ulang kesuksesan, keberhasilan, pencapaian-pencapaian yang ingin kita dapatkan itu dari standar diri sendiri gitu. Menarik ya. Jadi kita bisa melakukan apa yang kita suka dengan cara yang kita suka juga. Jadi itu jadi keselarasan yang menyenangkan sekali. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin masih tahu human design-nya sepotong-sepotong ya, karena baca human design itu kan harus secara holistik gitu ya. Teman-teman boleh deh cek di description, ada link di description tersebut. Teman-teman bisa klik di situ untuk bisa kontak kita juga, atau teman-teman kita sudah siapkan member area sebetulnya di Lompatan Hidup. Member area ini berisi perjalanan kami mencari keselarasan diri sebetulnya. Mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dan pencarian. Iya, nah teman-teman cek aja di link di description. Nanti ada informasi yang teman-teman mungkin bisa dapatkan di sana, gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di episode-episode mendatang. Thank you. Bye-bye. See you.